Halo guys, bukan Jasolimi di sini and welcome back to review suka-suka. Jadi di video kali ini aku cukup excited banget guys karena aku mau mereview ini dia, yaitu Edifier Neobuds Pro. Tahun lalu ini merupakan TWS yang hype, yang banyak dibicarakan, bahkan memenangkan penghargaan CES di 2022. Tapi yang aku dengar-dengar untuk memenangkan penghargaan ini yaitu dari kualitasnya, dari harganya, dari suaranya, intinya dinilai dari semua aspek ya. Kalau TWS 5 juta menghasilkan suara yang enak, ya biasa aja, maksudnya nggak ada something yang spesial gitu. Tapi gimana guys dengan TWS ini yang harganya 1,5 juta? Sebelum aku mulai review TWS ini, telinga kita, telinga aku, telinga kalian, telinga orang lain bisa memberikan penilaian yang berbeda-beda. Jadi review kali ini jangan dibuat patokan guys. Review terbaik adalah telinga kalian sendiri guys. Ya udah, nggak usah banyak cincong. Langsung aja kita mulai guys. Sedikit aja bahas dari segi unboxing dan build quality. Untuk pengalaman unboxing di sini asik banget ya. Di harga 1,5 juta kita bisa mendapatkan pengalaman unboxing yang cukup premium. Boxnya juga bagus, kokoh, berlapis-lapis. Bahkan paketnya pas datang itu dilapisi dengan 2 box lagi. Untuk kelengkapan normal-normal aja, dapat pouch, dapat TWS, ear tips, kabel charging Type-C, dan buku panduan. Yang asik lagi yaitu di bagian ear tipsnya kita dikasih banyak pilihan. Masuk ke TWS-nya, untuk dari segi build quality di sini aku nggak banyak komen ya, karena udah cukup lah untuk di harga 1,5 juta. Di bagian case-nya sini ada kesan brush metal, dan yang aku suka yaitu di bagian lampunya guys. Untuk engselnya di sini udah kokoh, jadi nggak usah takut kalau TWS ini kesannya ringkih. Nggak ada guys, nggak ada kesan ringkih sama sekali. Untuk desain dari TWS ini yang aku kira di otak aku yaitu ini desainnya gaming banget. Tarikan garisnya lancip-lancip, bentuknya futuristik gitu ya. Tapi setelah aku lihat langsung, ternyata nggak se-gaming itu guys. Bentuknya cukup oke, cukup elegan, cukup minimalis. TWS ini juga sudah dilapis dengan brush aluminium, jadi kesannya memang mewah ya. Untuk dari segi desain, dari segi build quality, aku di sini nggak ada komplain sama sekali. Untuk aplikasi di sini pakai Edifier Connect namanya. Aplikasinya juga udah lengkap. Kita bisa mengatur ambient sound. Ambient soundnya bisa berapa level. ANC-nya juga ada 2 level, mau yang biasa atau mau yang kedap. Bisa atur EQ juga, equalizer. Ada gaming mode dan bisa juga atur tab control. Connect ke iOS gimana? Connect-nya cepet banget guys. Kalian tinggal aja buka TWS kalian, maka langsung connect. Tapi dengan syarat sebelumnya sudah di pairing dulu. Untuk kenyamanan TWS ini gimana guys? Menurutku ini sudah termasuk cukup nyaman, nggak ada kendala. Telinga kita tuh nggak sakit ya kalau dipakai lama-lama. Pilihan ear tipsnya juga banyak, tapi kalau dibandingkan dengan TWS yang tanpa ear tips, jelas ya lebih nyaman TWS yang tanpa ear tips. Seperti contohnya Galaxy Buds. Untuk ANC-nya gimana? Menurut aku ini sudah bagus banget. Di harga 1,5 juta kita bisa mendapatkan ANC yang kedap. Tapi kalau dibandingkan dengan brand Sony, top tiernya Sony yang 3 juta plus itu, ya jelas masih kedapan yang Sony itu ya. Untuk ambient soundnya gimana? Menurut aku biasa banget untuk ambient soundnya. Memang bisa terdengar suara dari luar, suara motor lewat, suara orang bercakap-cakap, iya kedengeran lah. Tapi kesannya nggak natural, seperti ada suara bantuan suara mic-nya tuh kerasa banget di telinga sehingga menghasilkan suara. Kalau dibandingkan dengan AirPods Pro Series gimana bang? Jelas jauh ya lebih enak AirPods Pro Series untuk dari segi ambient soundnya. Masuk ke bagian yang ditunggu-tunggu yaitu sound quality-nya atau hasil suaranya lah kayak gimana. Aku di sini juga kepo hasil suaranya gimana sih sehingga bisa mendapatkan penghargaan CES 2022. Kalau kalian tanya dibandingin dengan Sennheiser Momentum 3, Momentum 4 gimana? Ya jelas mereka lebih enak ya kalau di telingaku. Ya udah kita bahas sound quality-nya. Untuk settingan standarnya yaitu dengan equalizer flat. Menurut aku bassnya kurang rendang ya. Sehingga EQ-nya aku setting seperti ini guys. Untuk di bagian low-nya aku tinggiin dan di bagian high-nya aku tinggiin sedikit biar lebih pop out lagi, biar lebih muncul lagi gitu height-nya. Kita bahas singkat dulu spesifikasinya. Sudah menggunakan Bluetooth 5.0, audio codec-nya sudah support LDAC, LDHC, SBC. Driver unitnya ada 2 di sini, yaitu balance emitter driver plus dynamic driver. Di sini detailnya jelas banget, separasinya jelas banget antara suara gitar, bass, piano, drum, suara vokal itu nggak ada yang ketumpuk-tumpuk gitu.
semuanya bisa terdengar jelas. Contoh petikan gitar sama suara vokal nggak ketumpuk. Separasinya menurut aku enak banget di sini. Soundstage juga bagus. Cuma memang nggak terlalu yang luas banget gitu ya. Bassnya juga cukup punchy. Cuma kalau kalian cari TWS dengan bass yang rumble, yang menggelegar gitu ya, bukan tipe dari TWS ini. Sehingga kalau kalian mau menonton film, butuh bass yang menggelegar, suka lagu jedum-jedum yang bassnya tuh bisa sampai tum tum tum. TWS ini kurang. Bassnya tuh lebih punchy, lebih stabil, bassnya cepat, nggak telat, sehingga hampir di semua lagu menurut aku bassnya sudah lebih dari cukup. Apakah support LDAC iPhone itu? Aku di sini juga kurang yakin guys. Setahu aku sih enggak ya. Tapi di sini aku sudah berlangganan Apple Music. Kodeknya mesti yang lossless. Ya biar menghasilkan suara yang enak. Meskipun aku di sini kurang yakin apakah lossless itu bisa dimainkan dengan sempurna di Neobass Pro. Dan untuk suara high-nya di sini juga oke banget. High-nya juga keluar jelas, clarity-nya juga jelas, detailnya juga jelas. Tapi nggak bikin telinga kita itu kayak sakit gitu. Intinya kalau untuk urusan suara, untuk urusan sound quality, ini menurut aku udah bagus banget. Bang, kalau bagus banget berarti ngapain kita beli mahal-mahal TWS yang harganya 5 juta, 4 juta? Bagus banget yang aku maksud ini yaitu bagus banget di harga 1,5 juta. Kayaknya untuk di harga 1,5 juta nggak ada yang bisa seenak ini deh untuk dari segi sound quality menurut aku ya. Kalau untuk dibuatkan game gimana? Untuk dari segi suara udah lebih dari cukup. Untuk dari segi delay oke, nggak ada masalah. Cuma memang nggak begitu yang cepet banget ya. Masih kerasa lah delaynya sedikit. Setelah bahasan quality, kita masuk ke kekurangan dari TWS ini. Menurut aku kekurangannya cukup mengganggu ya. Yang pertama yaitu dari segi tap control. Memang di sini semuanya double tap sama triple tap, nggak ada yang single tap. Tapi ketika aku nge-tap, double tap, triple tap, itu banyak sekali guys miss-nya. Misal aku melakukan 10 kali percobaan, 7 gagal, 3 yang berhasil. Udah aku coba beberapa hari, tapnya ini susah menurut aku. Kekurangan terakhir tapi yang nggak krusial menurut aku yaitu nggak ada wireless charging. Ya memang nggak penting-penting banget lah wireless charging menurut aku. Gimana guys kesimpulan TWS ini menurut aku? Setelah aku cobain beberapa hari, aku baru ngerti kenapa TWS ini memenangkan penghargaan CES 2022. Karena memang suaranya yang seenak itu, detailnya jelas, separasinya jelas, suara vokal jelas, soundstage juga bagus, suaranya balance lah. Nggak ada yang mendominasi antara high, medium, low. Semuanya balance dan di telinga kebanyakan orang, bahkan semua orang bakal bilang ini suaranya enak. Jadi segini dulu review TWS Edifier Neobass Pro ini. Kalau kalian punya pengalaman, kalau kalian ada cerita, langsung aja komen di bawah guys. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian. And see you in the next video guys.